Shalom. Saudara, dan hari ini ketika saya berdoa, Tuhan itu berbicara dan mengajari saya, dan hari itu saya berkata, Tuhan, tapi sejujurnya pesan ini pun saya masih tetap harus belajar lagi, saya bilang. Dan hari itu ada keraguan di hati saya bilang, Tuhan, saya ini belum siapa-siapa, saya ini bukan siapa-siapa. Tapi sekali lagi Tuhan bilang, ini pesan buat setiap anak-anakku. Ada sebuah level baru yang Tuhan mau bawa setiap anak-anaknya. Dan inilah dasar pengertian dan apa yang Tuhan mau dalam hidup setiap kita. Saudara, dalam kehidupan ini saya memperhatikan ada dua tipe jenis manusia, saudara. Ada satu orang yang sulit menerima anugerah. Kalau terima anugerah, kesel, saudara. Mereka akan bilang, kenapa tidak menggunakan kekuatanku sendiri? Kalau mungkin ada berkat Tuhan melalui orang lain, dia akan jadi orang yang kesel. Kenapa Tuhan tidak berkati aku langsung? Nanti kalau ada apa-apa, pokoknya maunya menggunakan kekuatan mereka sendiri. Tapi ada orang juga yang terlalu menikmati anugerah. Sebenarnya bahasa lainnya rada males, saudara ya. Dia kepingin pokoknya ibarat saudara nilai bagus tapi tidak mau belajar. Kepingin diberkati tapi disuruh kerja pun tidak mau, saudara. Saudara kepingin menguatkan kekuatan roh, puasa pun juga tidak mau. Dan ketika mungkin ditanya, kenapa kamu tidak menginjil? Kenapa tidak kamu menabur? Dan dia akan berkata, loh kan anugerah Tuhan, saudara. Tapi nanti begitu nilai jelek, begitu nanti mungkin ekonomi turun, kita marah-marahin Tuhan kita. Dan mulai merasa, oh artinya Tuhan tidak mencintai saya. Saya melihat ada orang-orang yang memang seringkali sulit untuk menerima anugerah, tapi ada yang terlalu bablas, saudara. Sedangkan yang saya mempelajari bahwa anugerah ini sebenarnya sebuah modal, saudara. Anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup setiap kita itu bukan bungkus kemewahan dan kenikmatan hidup. Walaupun saya percaya di dalam anugerah itu ada kenikmatan hidupnya, saudara. Tapi anugerah itu adalah sebuah modal, sebuah dasar yang hebat. Yang dia berkata, nah ini luar biasa. Waktu engkau terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau ikut Tuhan Yesus, engkau terima yang namanya anugerah. Siapa yang di sini percaya kita semua terima anugerah yang dari Tuhan? Boleh angkat tanganmu? Yang tidak angkat tangan, saudara juga perlu angkat tangan. Saudara juga terima anugerah yang dari Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara, firman Tuhan berkata anugerah yang kita terima tidak boleh menjadi sia-sia. Artinya bisa nggak jadi sia-sia? Bisa, saudara. Saudara, anugerah itu sebuah hadiah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita nggak usah ngapa-ngapain, kita cukup terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia berikan keselamatan dan itu anugerah yang paling luar biasa buat hidup setiap kita. Saudara, dan saya suka akan perkataan dari papa saya. Beliau berkata, sweat doesn't make you receive grace. Keringatmu tidak akan membuat engkau menerima anugerah. Kenapa? Engkau sudah terima anugerah itu. But grace will make you sweat. Tapi anugerah akan membuat kita berkeringat. Kenapa? Dengan anugerah yang kita terima, kita kerja lebih keras daripada yang lain, saudara. Jadi saudara perlu mengerti, anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu bukan untuk disia-siakan, saudara. Tapi anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu modal yang harus kita gunakan sebaik-baiknya untuk memuliakan nama Tuhan, saudara.
Dan saya berdoa tidak ada di antara kita yang menyia-nyiakan dengan santai-santai ria. Dan kita mulai menyia-nyiakan anugerah yang dari Tuhan. Tapi ada sesuatu yang harus kita kerjakan dalam kehidupan ini. Oke, masuk lebih dalam lagi. 2 Raja-Raja 3 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-16. Maka berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom. Tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Lalu berkatalah Raja Israel, wahai Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan. Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab, katanya, di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Berkatalah Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan. Sesudah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Tetapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel, apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu. Jawab Raja Israel kepadanya, jangan begitu, sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab. Berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Jika tidak karena Yosafat Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Saudara, ini adalah sebuah kisah bagaimana 3 raja dengan pasukannya, mereka mengalami kekeringan. Dan yang mereka butuhkan adalah sebuah mujizat yang dari Tuhan. Mereka cari nabi demi nabi dan mereka menjumpai ada Nabi Elisa. Tapi ketika mereka menantikan akan mujizat Tuhan, apa firman Tuhan melalui Elisa? Biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Yang diminta mujizat, tapi dapat pesannya disuruh bekerja. Mintanya mujizat, kan bukankah itu kerinduan kita, saudara ya? Saudara, bagaimana kita merindukan akan berkat Tuhan yang kita mau uang jatuh dari langit. Pluk, saudara ya. Saudara, ketika kita minta kesembuhan seperti orang lain, tiba-tiba mereka kita berkata, Tuhan aku mau ngalami detik itu juga. Itu yang kita rindukan ya kan saudara. Tapi hari itu ketika mereka menantikan mujizat, yang mereka rindukan adalah air. Tapi yang datang pesan Tuhan adalah sebuah perintah yang berkata di lembah ini buatlah parit-parit. Saudara, jika dipikir-pikir orang gila mana yang mau melakukan itu saudara? Orang gila mana yang mau membuat parit-parit? Saudara tahu parit gak sih? Kayak got besar itu loh saudara. Saudara, mereka disuruh menggali padahal belum tentu akan datang hujan, ya kan? Saudara, kalau mereka lihat hujan akan datang, mereka gak perlu cari nabi, saudara. Tapi artinya mereka tahu bahwa ini belum tentu ada tanda-tanda hujan. Dan orang gila mana yang mau melakukannya, tapi ternyata itulah cara kerja iman, saudara. Waktu kita tahu Tuhan telah menjanjikan sesuatu yang besar, waktu dia memberi visi dan impian yang besar, kita tidak menunggu akan tanda untuk meresponi akan visi itu. Dengan setiap kali saudara menerima visi, saudara menerima berkat, engkau berkata amin. Engkau sedang mengimani itu sekalipun belum ada tandanya. Dan ternyata itu adalah cara kerja iman, saudara. Saudara, waktu itu saya masih ingat papa saya bercerita dalam khotbahnya. Hari itu beliau masih awal-awal gereja seperti gereja Permata, saudara. Dan hari itu jemaat beliau belum terlalu banyak, saudara, dan ada beberapa banyak itu kursi kosong, saudara. Saudara, ketika kursi itu kosong, ada orang yang mencoba untuk
meringkes, saudara ya. Jadi kursi yang kosong itu dilipetin, saudara. Disingkirkan, dipojokkan. Dan dia bilang dengan polos ke papi saya, Pak, kan gak ada orangnya. Ngapain dipasang kursinya? Tapi hari itu jawaban papi saya adalah beliau berkata, jangan, tetap pasang kursi itu. Kenapa? Iman, saudara. Belum ada orangnya, tapi kursi tetap dipasang. Dan itulah yang saya lakukan sampai hari ini, saudara. Saya mau ngurangi kursi bisa nggak, saudara? Bisa, saudara. Ngapain saya sewa sampai segini banyaknya? Tapi kenapa saya iman dan percaya bahwa setiap kursi kosong, one day ada orang yang akan bertobat dan duduk di kursi itu. Itu namanya apa? Iman, saudara. Saya nggak perlu nunggu tanda-tanda itu akan terjadi, tapi dengan iman oleh anugerah dari Tuhan. Kita meresponi sesuatu yang mungkin belum terlihat tanda-tanda di langit. Saudara, dan sekali lagi, ketika para raja-raja menginginkan mujizat dan pesan Tuhan, yang datang bukan hujan, yang datang bukan oke nak, tapi yang datang justru pesan adalah perintah untuk bekerja. Saudara, dan yang Tuhan mau dalam hidup setiap kita adalah kita punya iman untuk tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan sekalipun tidak ada tanda-tandanya. Yang Tuhan rindukan dalam hidup setiap kita adalah seperti Nuh yang membangun bahtera sekalipun tidak ada tanda-tanda hujan. Dia mau kita seperti para raja-raja ini yang menggali akan parit-parit. Dia gali, got itu digali, saudara. Sekalipun tidak ada tanda-tanda hujan di langit. Tapi saya berdoa kita punya iman yang meresponi sekalipun belum ada tanda-tanda di langit. Tapi bukankah kita mengerti kalau saudara teruskan firman-Nya, saudara akan melihat bagaimana ketika dalam satu malam mereka selesaikan parit itu dan tiba-tiba hujan itu turun. Saudara, Tuhan kita bukan Tuhan yang main-main, saudara. Dia Tuhan yang tidak pernah melupakan janjinya kepada anak-anaknya. Dia Tuhan yang tidak pernah melupakan akan setiap blessing, setiap berkat, setiap ucapan nubuatan yang saudara pernah terima. Sekalipun saudara mungkin pernah melupakan dan sudah melupakan itu, tapi Tuhan kita tidak akan pernah melupakan. Tapi yang kedua, Tuhan mau bukan kita cuma bermimpi dan cuma berkata amin, amin dan amin. Tapi Dia mau saudara dan saya untuk mulai apa? Ambil sekopmu dan mulai menggali, saudara. Saudara, akan Tuhan mau berkata, jika kita percaya pada penggenapan akan janjinya, maka mulailah bekerja. Dan ketika engkau menunjukkan kepada Tuhan iman kita, Dia akan menunjukkan kesetiaannya dalam hidup setiap kita. Show God our faith. Tunjukkan kepada Tuhan iman kita. And He will show you His faithfulness, saudara. Dan Dia Tuhan yang akan menunjukkan kesetiaannya pada setiap kita. Gali paritmu, saudara. Sekalipun tidak ada tanda-tanda langit, gali paritmu. Dan Dia yang akan kirim hujannya di tengah-tengah kita. Karena masalahnya begini, saudara ya. Saya dari Sabtu saya sudah di Bekasi. Saudara, saya dengar firman Tuhan. Kemarin Ibu Iin sampaikan. Hari ini pesan Tuhan disampaikan. Saya merasa ada something, saudara. Kenapa? Mirip-mirip khotbahnya, saudara. Dan saya mulai berkata, Tuhan, barulah saya mengerti seperti ini benar-benar Tuhan. Kenapa kita nggak janjian, saudara? Tapi entah kenapa mirip. Saudara, dan masalahnya kadang kita ini maunya cuman mana turun dari langit. Yang kita inginkan tanpa kita ngapa-ngapain, kita kepingin tiba-tiba pluk. Karena kita hidup di zaman semua serba mudah. Semua serba instan. Sudah hanya perlu bawa handphonemu dan semua tersedia, ya kan? Sekarang sudah mau makan tinggal klik. Saudara mau transfer tinggal klik. Saudara, ya? Saudara mau ngapain aja, beli tiket pesawat tinggal klik. Beli tiket kereta, klik, saudara. Saya mau cari penginapan hotel di mana? Tinggal klik. Semuanya gampang, semuanya mudah kita bisa terima.
Tapi sekali lagi, yang Tuhan mau adalah untuk kita tidak mengikuti akan arus dunia ini. Tapi yang Dia mau untuk kita tetap menggali akan parit-parit dalam hidup setiap kita. Lakukan bagian kita dan Tuhan akan melakukan bagiannya di tengah-tengah saudara. Saudara, saya ingin masuk lebih dalam lagi. Kalau saudara baca di kitab Yosua, saudara, ini kitab ini bukan untuk orang yang lemah. Kitab ini bukan untuk orang yang pengecut. Karena kitab ini, Yosua ini melihat bagaimana yang lalu sudah berlalu, saudara. Kitab Yosua adalah terjadi setelah kematian Musa, penutupan satu pintu, dan pembukaan dari yang selanjutnya. Itu kitab Yosua, saudara. Dan ini adalah sebuah kitab di mana kita bisa melihat bagaimana Tuhan mengajari Yosua untuk memimpin. Bukan karena dia tidak pernah memimpin sebelumnya. Dia pernah memimpin, tapi di bawah kepemimpinan orang lain, saudara. Dan saudara perlu mengerti bagaimana di Yosua ini mereka adalah orang-orang yang sedang bingung. Karena Musa tiba-tiba naik gunung, biasanya turun, dan ini tidak pernah turun. Sudah bisa membayangkan frustasinya orang Israel. Dari yang dulu ada seseorang yang membukakan laut di depan mereka. Orang yang menuntun jalan mereka, seperti kompas mereka, petunjuk arah dalam hidup mereka, tiba-tiba hilang dan terjadi akan perubahan kepada Yosua. Saudara dan saudara lihat Yosua 1 ayat yang ke-9. Saudara, ayat ini adalah juga ayat akan janji Tuhan dalam hidup saya ketika papa saya dibawa pulang Tuhan, saudara. Dan inilah perjanjian Tuhan buat hidup saya yang saya pegang sampai hari ini. Yosua 1 ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan berkata, have not I commanded thee, be strong and of a good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed. Bukankah aku perintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Be strong. Jadi kuat. Bukan jadi marah maupun galak loh ya saudara ya. Saudara boleh galak, saudara boleh marah, tapi engkau rapuh di dalam. Orang yang galak, orang yang suka marah itu belum tentu kuat, saudara. Tapi Alkitab berkata, be strong. Perintah Tuhan adalah jadilah kuat. Dan Tuhan berkata kepada Yosua, apa yang akan aku lakukan dalam hidupmu, engkau harus kuat. Nah, kuatnya buat apa, saudara? Lanjutkan ke ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu. Katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki, saudara. Kalau kita perhatikan di sini, kenapa Tuhan suruh Yosua jadi kuat, saudara? Karena firman-Nya berkata, sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberang sungai Yordan. Untuk apa dia menyeberangi sungai Yordan? Untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu. Saudara, siapa yang di sini percaya saudara akan menduduki negeri yang telah dijanjikan Tuhan dalam hidupmu? Siapa yang di sini yang percaya hidupmu akan diberkati Tuhan? Angkat tanganmu. Siapa yang percaya semua janji Tuhan akan digenapi dalam hidupmu? Angkat tanganmu, saudara. Saudara, dan sekali lagi itu pasti akan terjadi. Tuhan akan memberikan dalam hidupmu, tapi perintahnya sediakan perbekalanmu, sebab dalam 3 hari engkau akan menyeberangi sungai Yordan. Dan sekali lagi Tuhan sudah menyediakan semuanya, tapi dia butuh kita untuk menyeberangi sungai Yordan. Dia butuh kita mempersiapkan bekal kita. Saudara, persiapan itu gak bisa dimulai hanya dari 2 hari yang lalu.
Saudara, hari ini persiapan untuk SHRK, untuk persiapkan gedung ini, saudara sudah dari awal tahun saya persiapkan, saudara. Saudara hari ini mau datang, saudara make up pun kan perlu persiapan, saudara ya. Saudara perlu minimal paling cepat 15 menit. Ada yang persiapan 1 jam, ya kan saudara. Namanya juga persiapan. Dan mungkin saudara persiapan itu bisa berjalan bertahun-tahun. Dan sekali lagi kita hidup di zaman semuanya tinggal klik, semuanya instan, semuanya nggak perlu ngapa-ngapain, cuman pencet itu dan ini dan terbuka. Tapi sesungguhnya ada pintu-pintu di mana untuk kita bisa menerimanya, kita harus dipersiapkan, saudara. Seorang pilot untuk menerbangkan pesawat, dia tidak langsung, saudara. Saya mau jadi pilot, langsung naik pesawat. Nggak mungkin, saudara. Ada persiapannya, ada sekolahnya. Saudara bisa paham ya? Saudara, kita mau mungkin jadi guru atau apa, kita nggak bisa langsung tiba-tiba, oh ya saya mau jadi guru dan saudara masuk di situ dan saudara mengajar. Nggak bisa. Karena ada persiapannya, bahkan ada sekolahnya untuk itu. Semuanya itu ada persiapannya. Saudara, kalau hari ini kita masak, saudara ya, saya ini suka masak, saudara. Ada beberapa jenis makanan yang tidak bisa jika kita tidak persiapkan sebelumnya. Saudara, saya ini suka, salah satunya saya suka makan Indonesia, saya juga suka makanan Korea, saudara. Saudara, salah satu makanan Korea itu ada yang paling terkenal adalah namanya galbi, saudara. Apa itu? Sapi manis, saudara. Nah, untuk sapi manis itu gak bisa pembuatannya cuma dalam waktu 1 jam. Atau cuma mungkin 1 hari, gak bisa, saudara. Itu mungkin perlu beberapa hari sebelumnya. Kenapa? Sampai bumbunya itu harus meresap ke dalam. Bahkan kalau mereka waktunya cukup panjang, itu bumbunya, saudara, bisa meresap sampai ke tulang-tulangnya. Enak, sah? Enak, saudara. Saudara, kalau hari ini kita bikin apa lagi, saudara? Ya, ada banyak makanan. Mak saya itu juga sukanya masak, saudara. Resepnya turun-temurun. Kalau bikin semur, saudara, itu gak bisa dalam waktu 1 menit begini, gak bisa, saudara. Saya perlu bumbui ayamnya itu mungkin sejam 2 jam. Baru saya bisa masuk dan saya bisa masak. Kalau saya langsung, bumbunya gak nyampe dalam, saudara. Saudara makan begini sepoh, bumbunya gak nyampe dalam. Untuk supaya bisa sampai dalam itu harus butuh persiapan. Lah saudara mau cuma di luarnya doang atau mau sampai dalam, saudara, ya kan? Tergantung sih, saudara, memang tergantung. Tapi sekali lagi yang Tuhan rindukan adalah Dia berkata kita harus persiapkan bekal kita, saudara. Persiapan. Saudara, dalam kehidupan saya pun sampai hari ini pun saya masih merasa saya lagi dalam masa persiapan Tuhan, saudara. Dan sejujurnya apakah enak, saya bilang gak terlalu enak, saudara ya. Karena kita kepinginnya cepat, saudara. Kita kepinginnya instan, kita kepinginnya langsung gol. Tapi kenyataannya Tuhan mau berkata, nah ada pintu-pintu di mana aku perlu engkau mempersiapkan dirimu dengan luar biasa. Supaya apa? Waktu engkau dibawa naik nih loh, saudara, engkau tidak mudah untuk jatuh. Saudara, bayangkan hari itu bangsa Israel, mereka kehilangan Musa. Mereka terbiasa untuk bertahan di padang pasir dengan mana yang jatuh dari langit, saudara. Saudara, ketika mereka di Mesir, mereka tuh dipaksa kerja selama 400 tahun. Tapi mereka juga makan dari tuan mereka. Begitu mereka dilepaskan, mereka lepas dari paksaan dan siksaan, tapi mereka juga kehilangan sumber makanan mereka, saudara. Mereka tidak merindukan dengan paksaan kerjanya, enggak. Tapi mereka merindukan makanannya, saudara. Karena buktinya ketika mereka sudah mulai lapar dan tidak ada makanan, mereka bilangnya apa? Lebih enak di Mesir. Kenapa? Ada makanannya. Dan yang mereka rindukan adalah makanan. Saudara, hari itu Tuhan baik
Tuhan buka usaha catering, saudara ya. Dia buat catering buat para orang Israel. Mana jatuh dari surga setiap pagi. Bukan gandum, roti, saudara. Jadi saya bayangkan itu jatuh dari langit, dari surga. Pluk, saudara. Mereka cuma ngapain? Tumban tinggal meraih. Dan mereka makan mana itu terus-terusan. Tapi kalau saudara teruskan akan firman Tuhan, saudara akan menyadari bahwa itu tidak selamanya, saudara. Mana itu jatuh dari langit. Kalau saudara lihat di Yosua 5 ayat yang ke-12. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Alkitab berkata lalu berhentilah mana itu. Pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu atau hasil tanah Kanaan. Jadi orang Israel itu tidak beroleh mana lagi, saudara. Tiba-tiba Tuhan mengganti dari mana turun dari langit, mereka harus makan dari hasil tanah. Nah kalau dari hasil tanah itu kan saudara harus nabur, nyangkul, ya kan saudara? Kalau enggak tumbuh dari mana, saudara? Ada sesuatu yang kita harus mulai ambil bagian, kita mulai harus bekerja, dan apapun yang dihasilkan kita akan makan itu. Dan hari ini saya tidak mengerti, tapi Tuhan berkata, nak, mana itu terus turun, tapi ada satu waktu di mana mana itu berhenti dalam hidupmu. Saudara, pertanyaannya apa yang akan kita lakukan, saudara? Saat apa yang biasanya berhasil, tiba-tiba tidak berhasil lagi. Tidak ada peringatan, tidak ada nubuatan, tidak apa-apa. Tiba-tiba mana itu berhenti. Dulu semua tersedia. Tapi kemudian Tuhan membawa mereka ke sebuah level di mana Tuhan minta keterlibatan mereka untuk berkat selanjutnya. Dan inilah yang Tuhan mau bawa kita ke next level, saudara. Ke level yang berbeda. Bukan lagi mana yang jatuh dari langit. Tapi kita akan makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Artinya ada pekerjaan yang harus kita lakukan. Ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Saudara, dulu hidup saya tersedia, saudara. Papa saya masih hidup. Mana selalu jatuh dari surga, saudara. Hidup terasa mudah. Saya mau gak punya uang, saya tinggal ke kamar papa saya. Papa saya lagi mandi, saya cuman teriak dari luar, "Papi, saya butuh uang." Dan papi saya akan teriak, "Ambil tuh di dompet, di celana," katanya. Saya tinggal ke celana, saya ngambil uangnya. Saya nggak geragas, saudara ya. Saya butuhnya 20.000, saya ambil 20.000, saudara. Saya butuhnya 50, saya bilang ke papi lagi, "Papi, butuhnya 50, tapi di dompetmu adanya 100. Dan papi saya akan bilang, "Udah ambil aja sekalian 100. Saya ambil 100, saudara. Saya setiap hari butuh uang, saya tahu mana saya dari surga, saudara. Saya akan lari ke papi saya dan beliau akan kasih apapun yang saya minta, asal rayuan saya tepat, saudara ya. Dikasih, saudara. Saya mau pergi liburan, gampang, saudara. Saya nggak perlu mikir, papa saya yang akan berusaha. Saya kepingin apapun, saudara, saya tinggal merayu papa saya. Dan hari itu papa saya akan berikan apa yang saya mau. Gampang, mana turun dari surga, saudara. Hidup saya enak dan luar biasa. Tapi sekali lagi tiba-tiba mana itu berhenti, saudara. 8 tahun yang lalu tiba-tiba mana itu berhenti dari papa saya. Semuanya saya udah gak bisa lagi minta ke papa saya. Apa-apa gak bisa minta. Apa-apa gak bisa bergantung ke papa saya. Dan tiba-tiba mana saya berhenti. Tapi saya mengucap syukur. Bahwa Musa saya ini, saudara, ternyata telah memberi pembekalan dalam hidup saya. Pembekalannya ngapain saya? Dipaksa beriman sendiri. Saya masih kuliah waktu itu.
Dan tiba-tiba saya tangkap dari Tuhan dan saya bilang, papi, saya pengen buat acara untuk anak youth. Saudara, dan saya kumpulkan semua perhitungan saya berikan kepada papa saya bilang, papi butuh uang sekian. Dan yang saya pikirkan adalah papi saya akan kasih saya uang, saudara. Selama ini gak pernah ditolak kok, saudara. Tapi tiba-tiba saya masih ingat di kantor, di meja Ibu Ripkah, saudara. Papi saya bilang, enggak, kamu yang urus sendiri. Waduh, saudara, itu mau sakit hati, saudara ya. Kenapa saya sedih? Biasanya saya dikasih, tiba-tiba bilang gini, kamu harus beriman sendiri. Dan hari itu buat saya jumlahnya gede, saudara. Saya sampai stres, saya ke ruang kebaktian, saya duduk paling ujung, paling atas, saudara. Saya duduk diam, saya mikir, ini uang dari mana? Saya nggak punya uang dan segala macam. Tapi hari itu papa saya tetap ngekeh, saya mau rayu kayak apapun, saudara, ngekeh. Kamu harus beriman sendiri. Ternyata itu bekal buat saya. Saudara, sebelum papa saya meninggal, beliau sempat ajak saya duet khotbah, saudara. Saudara tahu ketika persiapan untuk apa yang akan dikhotbahkan, beliau itu nggak langsung begini, nanti kamu ngomong ini, poinmu ini ya. Papa ini, enggak, saudara. Beliau kan begini, kamu baca Daniel 1 sampai sekian, nanti kamu dapat apa tulis di kertas, bawa ke papa. Nanti kita cocokkan catatanmu, pewahyuan yang kamu dapat dari Tuhan apa, papa dapatnya apa, kita cocokkan. Baru kita bahas yang mana yang akan kamu omongkan. Saudara, dan itu sekali lagi bukan hal yang mudah, saudara. Jadi saya merenung lagi di kamar, saya baca firman-Nya bolak-balik, saudara. Saya coba tulis pewahyuan yang Tuhan berikan. Saya turun deg-degan ke orang mau skripsi, saudara. Saya berikan ke bapak, saya dicocokkan, saudara. Ini enggak cocok, ini enggak cocok. Oh, ini cocok. Oke, kamu akan ngomong ini, dan ini. Dan ternyata apa yang sudah beliau lakukan, yang saya baru sadari sekarang, adalah membekali saya, saudara. Jika hari ini tidak ada pembekalan, habis saya, saudara, hari ini. Saya akan jadi orang yang mudah menyerah. Gak ada uang, ya udahlah, gak ada uang. Saudara, saya akan jadi orang yang gak bisa ngerti namanya belajar firman. Saya mungkin hari ini gak akan ngerti khotbah yang benar seperti apa. Saudara sekali, ternyata apa itu pembekalan yang ada dalam hidup saya. Saudara, hari ini kembali lagi ketika mana kita berhenti. Hidup tidak seenak dulu, saudara ya. Hidup gak seenak zaman dulu. Apa yang akan kita lakukan? Kita bisa menjadi marah, kita bisa menjadi kecewa, dan merasa tidak ada lagi perkenanan Tuhan. Atau kita memilih untuk menggunakan bekal yang ada dan terus mempersiapkan bekal kita dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan hari demi hari. Nah, sekali lagi perintahnya adalah berkata, siapkan bekalmu, saudara. Makanan yang asli itu perlu persiapan. Yang instan entah berantah dari mana aslinya, saudara. Tapi kalau makanan yang asli itu butuh semua persiapan. Mungkin di masa-masa yang lalu kita masih bisa main-main, kita masih bisa bercanda, kita masih bisa tidak serius dengan Tuhan. Pelayanan in out, masuk keluar. Kita mungkin masih bisa hidup terus setengah dosa, setengah mencintai Tuhan. Tapi hari ini saya mau berdoa, ini pesan Tuhan buat saudara. Saudara sedang masuk dalam masa persiapan. Dia berkata seperti Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Persiapkan bekalmu, karena dalam waktu 3 hari engkau akan menyeberangi sungai Yordan dan engkau akan menduduki tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada hidupmu. Saudara, saya percaya semua janjinya akan digenapi, saudara. Semua berkat, semua blessing, semua nubuatan itu akan kita terima dalam hidup setiap kita. Tapi mari saudara ingat, ini adalah masa persiapan kita. Mungkin pintu belum terbuka, tapi kita dalam masa persiapan.
Mungkin belum terjadi apa-apa, tapi kita dalam masa persiapan. Mungkin jalannya belum terbuat, tapi kita ada dalam masa persiapan. Persiapkan dirimu baik-baik, saudara. Persiapkan dirimu akan apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Jika kita mungkin bilang gini, oh ya nanti, waktunya sudah tiba, baru akan mempersiapkan, terlambat, saudara. Itu akan terlambat. Kita harus mempersiapkan sebelum kita sampai di sana. Saudara, sejujurnya dalam hidup saya, saudara, kalau saya tahu ini akan terjadi dalam masa depan saya ya, saudara ya. Saya akan lebih banyak, mungkin saya akan bolos sekolah ya, meskipun gak boleh sih, saudara ya. Tapi mungkin saya akan punya banyak waktu. Saya akan duduk dengan papi saya, ayo Pi ajari aku lebih banyak lagi. Itu kerinduan saya, saudara. Tapi kan kita gak pernah tahu masa depannya. Dan saya mengucap syukur papa saya paksa saya sebelum waktu saya tiba, saudara. Dan hari ini saya sungguh berdoa, jangan tunggu sampai waktu itu tiba baru saudara mau persiapan, terlambat. Jangan tunggu belajar main musik, nanti kalau tiba-tiba aku dapat tugas, terlambat, saudara. Ya kan? Saudara harus belajar dulu, baru kesempatan akan Tuhan berikan dalam hidupmu. Begitu waktunya tiba, engkau sudah siap, saudara. Itu seperti apa engkau menyiapkan kamar untuk nabi yang belum datang. Engkau mempersiapkan sesuatu yang sekalipun tanda-tandanya belum ada. Dan sekali lagi, dia rindukan buat setiap kita adalah persiapkan dirimu dengan baik-baik, saudara. Berhenti menantikan sesuatu jatuh dari langit, itu urusan Tuhan, saudara. Tapi yang Tuhan mau, Dia bawa kita ke next level. Dia mau berkata, persiapkan dirimu, gali paritmu. Ubah cara pikirmu. Dan mungkin yang saudara dulunya cuma mikir, ya nunggu aja lah. Ya nunggu aja lah. Tapi mari lakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupmu. Ada sesuatu yang kita harapkan dari dulu. Adalah lawatan yang belum pernah kita lihat sebelumnya, saudara. Artinya jika itu sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya, kita harus berhenti berharap Tuhan menggunakan cara yang lama. Padahal kasih karunia-Nya baru setiap pagi. Dan hari ini saya sungguh berdoa. Mari mulai gali parit kita. Mari mulai tabur benih kita. Dan mari mulai persiapkan diri kita. Dan sekali lagi, apa yang pernah Tuhan berikan dalam hidupmu? Mungkin Tuhan pernah berikan dalam hidupmu visi, engkau akan menjadi mengajar, jadi guru untuk anak-anak kecil. Saudara, mari mulailah jadi guru. Kalau perlu kuliahlah jadi guru. Jangan berhentilah untuk hanya menunggu. Tapi saudara mulai do something. Saudara mulai gali paritmu. Mungkin saudara, Tuhan pernah taruh dalam hidupmu, engkau akan berkhotbah di depan ribuan, bahkan ratusan ribu, bahkan jutaan orang. Mari mulailah belajar Alkitab. Ya kan, saudara? Saudara, beberapa bulan yang lalu saya dapat nubuatan dari Tuhan. Kau akan pergi ke bangsa-bangsa. Kamu akan khotbah bangsa-bangsa. Saudara, itu apa yang saya lakukan? Saya belajar baca Alkitab bahasa Inggris, saudara. Saya mulai latihan. Saya mulai coba khotbah bahasa Inggris. Saya cari tahu artinya ini apa. Perpuluhan apa bahasa Inggrisnya. Perjamuan kudus bahasa Inggrisnya apa. Saya mulai mempersiapkan diri. Karena kalau tidak dari sekarang, tiba-tiba Tuhan bawa saya ke luar negeri. Doa saya cuma akan, oh Jesus. Oh Jesus. Masa 5 menit saya cuma ngomong, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, saudara. Kan gak mungkin. Tapi dari sekarang saya harus mulai mempersiapkan diri saya. Saudara, di Semarang kami ini gak punya tim musik, saudara. Dan waktu itu saya masih ingat Bu Iin bilang ke Heidi, anaknya Bu Ripka, kamu harus bikin tim musik. Dan kita mulai dari gak punya apa-apa, saudara. Kita alat musik juga gak punya. Kita orangnya aja gak punya. Dan hari itu saya bilang ke dia, gak apa-apa.
cari yang sekalipun mungkin baru bisa main dikit-dikit. Saya bilang, gak apa-apa kita cari berlian di tengah pasir. Saya bilang, gak apa-apa kita mulai dari mana, gak ada alatnya, sewa studio. Saya bilang, saudara, dan ketika mereka mulai latihan, tiba-tiba Tuhan kirim pemain drum satu. Saudara, bahkan pemain drum ini gak tahu papa saya siapa, saudara. Gak tahu saya itu siapa. Cuman tahu ada Eza RK di Semarang, ada kegerakan begini. Dan karena teman kita dikonekkan, kita butuh drummer, datanglah dia, saudara. So, tiba-tiba Tuhan kirim lagi pemain keyboard satu. Tuhan kirim lagi pemain biola satu. Tuhan mulai kirim lagi pemain gitar satu. Saudara, dan ketika mereka mulai kumpul sekali lagi mereka bilang, Ci, tapi kami gak punya alat musiknya. Saya bilang lagi, gak apa-apa, sewa studio lagi. Saya bilang, gak apa-apa, gak ada alatnya. Pinjem gereja orang, pinjem alat musiknya. Saya bilang. Dan saya bilang, persiapkan dirimu. Saudara, mereka latihan. Saudara, sekali lagi apa yang mereka lakukan? Mereka gali parit, saudara. Dan begitu mereka gali paritnya, mereka persiapkan diri mereka. Mujizat Tuhan itu turun di tengah-tengah mereka. Tiba-tiba ada orang yang kirim keyboard. Tiba-tiba ada berkat buat beli drum. Tiba-tiba ada orang yang kasih gitar, orang kasih bass. Tiba-tiba datang satu persatu, saudara. Tapi kalau kita ini cuma nunggu tok, saudara, gak bisa. Ada satu level di mana Tuhan membutuhkan keterlibatan kita untuk berkat saudara dan saya, saudara. Dia butuh untuk setiap kita mulai menggali. Dan ketika engkau mulai menggali parit-paritmu, hujan pasti akan turun. Terobosan itu pasti akan terjadi. Bukan dengan kuat dan gagah kita, tapi kita mampu mempersiapkan diri karena modal awalnya ini loh, saudara. Karena anugerah yang sudah Tuhan berikan dalam hidup setiap kita. Dan sekali lagi, persiapkan paritmu, saudara. Persiapkan bekalmu. Apapun visi Tuhan, mimpi Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidupmu, mari mulai lakukan bagian kita. Mari mulai lakukan bagian kita. Dan ketika engkau lakukan itu, saudara akan melihat Tuhan akan mempercayai kita dengan sungguh luar biasa. Kita berkata engkau bisa dipercaya hal kecil, Dia akan mempercayaimu hal yang besar. Artinya Tuhan itu dinamis, Tuhan itu lihat dulu, saudara. Karena ini yang Tuhan berikan, Dia berkata persiapkan dirimu baik-baik untuk 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Dia berkata Tuhan akan memberikan apa yang tidak pernah kau lihat dengan matamu, yang tidak pernah kau dengar oleh telingamu, bahkan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Tuhan akan memberikan dalam hidupmu. Tapi sekali lagi Dia berkata prepare your victuals. Persiapkan bekal saudara. Persiapkan parit saudara. Persiapkan wadah saudara. Maka saudara akan lihat begitu kita persiapkan semuanya, dalam 3 hari engkau akan menyeberangi sungai Yordan. Dan ketika engkau menyeberangi sungai Yordan, engkau akan menduduki tanah yang Tuhan janjikan di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Yang percaya katakan amin.